Hai, welcome back to NRPU FM. Balik lagi nih. Mandog. Asjay. Udah banget parah, Cok. Parah. Kangen banget. Kangen parah ya kita ya. Dari awal PKL kapan sih? Dari awal PKL tuh bulan Maret ya. Kita nyusun tuh bulan Maret, April. Segituan sih. Mei, Juni, Juli. Enggak, kita udah lama banget nggak bikin podcast Sekalinya karena bikin langsung video. Nah, itu dia. Karena kita itu lagi pada sibuk nih bikin laporan PKL kemarin, tapi sekarang udah selesai dan waktunya sekarang untuk nyusun skripsi. Doain ya guys. Parah Tema yang kita akan bahas kali ini adalah Kemarin. PKL dan skripsi. PKL dan skripsi itu udah mahasiswa zaman sekarang mah. Kita mau nge-review soal PKL. Nah, karena kita mau jalin skripsi, jadi kita sharing soal gimana sih kita mau nyusun skripsi tuh buat kalian juga yang lagi nyusun skripsi juga. Betul. Gitu. Nah, lu gimana, Pai? Lu PKL di mana sih, Pai? Gue di Cirebon di Cirebon. Lu PKL di Cirebon. Cirebon di radio. Radio apa tuh? Radio Shelter. Oh yes, Radio Keren. Shelter. Di mana kemarin? Kalau lu di mana, Bil? Kalau gue di Hotel Grand Caman Bekasi. Lu di mana lu? Kalau gue di MNC Global Radio Network. Pada di radio nih kayaknya bentar-bentar jadi penyiar nih kayaknya. Pengen. Gue bikin ini kan fungsinya pengen jadi penyiar gitu loh. Iya. Ala-ala. Siapa tahu cita-cita dari sini. Iya, mudah-mudahan ada yang calling nih radio nih ya kan ke kita. Wih, seneng banget. Besok Gofar telepon. Iya, sakut. Besok Gofar telepon anjing. Bikin ini yuk. Ya, amin lah. Amin, mudah-mudahan. Nah, waktu awal lu PKL gimana, Pak? Di sono, Pak? Kaku. Bingung. Masalahnya kan gue belum tahu, Kak. Kalau lu kan enak ya. Lu Iya. kan dulu sempet ngikut kayak organisasi anak radio gitu Anak kan. radio. Gue anak radio. Lah gue enggak, bener-bener modal nekat, keterima di radio ya udah jalanin gitu kan. Akhirnya gue tahu, oh begini radio kalau siaran, terus juga kontennya seperti ini, programnya seperti ini, cuma seru. Iya, tapi lu waktu kemarin ngambilnya medsos atau apa? Gue kemarin medsos. Medsos. Kalau lu, Bil, gimana, Bil? Lu di hotel, Bil? Gue di hotel, gue dapat di divisi marketingnya. Marketing. Lu dapet voucher gak? Voucher. Lumayan bego buat Gue sebenarnya dapet cuman gue nya kayak yang ngapain anjir, gue magang di sana, PKL di sana, masa gue harus check in di sana juga ya bosen lah. Ya gue staycation di sono kali bisa kali. Ya kan? Lumayan. Kan udah abis ya Wak, masa PKL. Oh, udah habis. Iya. Tapi lu waktu kemarin dapet tuh? Dapet Lu nggak sebenarnya. bagi-bagi Maksudnya, gue? Gue tuh udah kayak karena gue PKL sana ya, jadi kalau gue kapan-kapan pun mau nginep staycation ya gue gratis, nggak harus bayar. Kalau misalnya dia dapat voucher jual aja yuk. Iya. Tapi enak tuh. PKL di sono gue jadi pengen PKL di hotel anjing. Ah, lu mah bukan PKL. Langsung ini ya. Yang lain lu mah. Nah, ini sih. Yang lain udah. Nah, kalau gue kemarin di MNC. Mentang-mentang MNC itu Upin-Ipin. Aduh, Upin-Ipin nih anjing. Enggak, jadi waktu kemarin tuh gue buntu, Pai. Ngapain Gue tuh? bener-bener buntu banget asli. Sama banget. Gue nggak tahu tuh mana yang harus gue iniin. Gue udah ngelamar sono sini buat PKL. Kagak ada yang nerima gue. Karena ini juga nggak sih keadaannya pas pandemi juga. Iya, awal Jadi pandemi tuh juga. kita tuh kendalanya di situ pandemi, jadi susah dapat magang di mana gitu loh. Ini aja gue jujur magang gue pakai orang dalam. Syukur-syukuran ya. Syukuran. Karena gue udah coba cari sendiri, nggak dapet. Udah interview, ternyata nggak dipanggil lagi. Kan? Iya. Kayak gitu. Kalau gue waktu kemarin tuh gue dipanggil sama Global Radio Network itu kalau nggak salah 4 bulan gue udah ngeplay ke sono. 4 bulan. Gue diterima itu bulan Juli. Ngeplay itu gue bulan Maret sampai Februari gitu, lupa gue. Lu sama gue magangnya duluan gue ya? Duluan lo daripada gue. Tapi kelarnya lamaan lu karena lu perpanjang kan? Iya. Lu Karena berarti gue 3 bulan ya? hampir setengah tahun Hah? Oh, lu kan di kontrak ya? di kontrak gue. 6 bulan berarti? Iya. Sempet siaran juga gue. Wih, gila. Gue siaran dulu di Global Radio di SKS, siaran kebut semalam jam 8 sampai jam 10 malam. Wah, itu gokil sih. Berarti itu Tapi- kontennya bebas dong? Kontennya bebas. Bebas. Cuman lu harus mengikuti urutan-urutan di radio gitu. Kayak segmen yang segmen 1 opening gini-gini segala macam. Terus udah gitu yang kedua bacain berita apa segala macam gitu. Nah, di hari pertama gue siaran itu pengalaman paling pahit sih. Kenapa tuh? Gue dikatain sampah ya.
asli. Dikatain sampah gue anjing. Enggak, jadi gue kan emang Sesama penyiar itu. enggak. Jadi di apa namanya? Global Radio itu ada live streaming gitu modelannya. Nah, di live streaming itu ada live chat. Nah, sama yang penontonnya. iya, pendengarnya. Pendengarnya. Nah, terus sama pendengarnya itu langsung di komen. Siaran apaan ini? Sampah. Wih, anjing, kena banget mental gue nge. Jadi jiper kan Iya, ya? kata gue. Masalahnya itu kan kita siaran, kalau misalnya live kan enak bisa ditonjok ya kan? Iya. Itu nggak bisa. Siaran suara sama inian anjing siapa nih ya kan? Makanya itu sumpah anjing, dalam hati gue mental jadi artis gini banget ya. Gue pengen jadi artis, cuman gimana nerima gini aja kagak berani gue. Yang lawan kita tuh nggak kelihatan. Anjing. Iya, masalahnya kayak gitu nggak? Kayak gitu. Terus udah gitu gue siaran dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus gue siaran. Siaran malam jam 8. Itu gue yang live ada beberapa kali, sisanya tapping. Nah, di tapping itu menurut gue sih lumayan ya, nggak terlalu susah-susah amat. Tapi yang susah itu pas di live. Kenapa tuh? Soalnya gue masih pakai prompter, gue masih ngebaca, jadi gue nggak improvisasi. Iya, kelihatan banget kakunya. Mm-mm. Kalau tapping kan ya udah lu masih bisa ngapal, masih bisa baca. Itu juga masih bisa diedit nggak sih kalau tapping kayak gitu? Kalau tapping masih. Iya kan? Kalau live nggak bisa. Nggak bisa lah. Apa yang orang lihat, apa yang orang denger, yang orang lakuin. Iya. Nah, Udah bunyi apa? Selawatan masjidnya udah mau buka. Dikit lagi berarti. Tahan-tahan ya, tahan-tahan nih yang puasa nih. Kita juga lagi puasa nih. Tahan-tahan. Iya, puasa ya Pak. Lu gak jelas lu. Ini kan bulan Ramadan, Cok. Iya. Harus puasa lu. Ya harus puasa dong. Kadang-kadang. Gak boleh gitu ya guys ya, harus puasa pokoknya. Iya Pak. Tadi pagi jam berapa makan nasi padang? Ya kan gue nanya lu sahurnya jam berapa nasi padang? Sahurnya pasti jam 3. Cuma Kayaknya tadi bawa nasi padang. nasi padang tadi jam berapa ya? Jam 2 kayaknya. Enggak, masalahnya kalau misalnya lu makan sahur nasi padang tuh belum matang anjing. Iya. Iya. Otomatis sampai siang. Waduh. Parah emang ini Buka siang. puasa dini dia. Budi. Buka puasa dini anjing. Ambon. Aduh. Datang di grup gue bawa nasi padang. Di rumah malu enak yang ngeliat muka lu, ih bibir. Jangan diikuti ya guys. Bibir masih pucet di rumah, ntar coba di luar bibirnya seger. Perbandingan ini kalau mau masuk neraka ini jalur VVIP begini. Udah, nggak usah dipecutin dulu. Kalau kita sebenarnya masuk surga jalur BPJS, Nah, soalnya kan BPJS. dia mau mengdoktrin tapi ya kitanya sih kita masih ini puasa. nahan-nahan. Kayak mau puasa apa besok? Makanya. Gimana Pak? Harus lapar Pak. Ya Allah. Ya lu gimana ya? Lu ibarat kuliah ya lu skripsi emang susah gitu ya kan? Terus lu mau cabut mau nggak mau lu kerjain. Iya gitu. Kan mau lebaran. Iya. Udah beli baju lah pasti lah. Baju sepatu. Spokat. Baju distro udah. Iya. Yang kehet. Najis. Aduh. Tapi baju distro apa namanya? Distro gue tuh satu-satunya anjing baju distro di rumah gue. Dijadiin keset sama mak gue sekarang anjing. Udah kagak muat sama gue. Parah banget anjing. Malu emang. Tapi emang apa namanya bocah-bocah zaman dulu kan gitu. Iya. Kalau baju yang nggak kepake Keset. dijadi keset. Kalau anak bengkel jadi batu ngelap oli. Nah itu dia. Nah sekarang nih ya kan posisi kita lagi skripsian. Jangan sampai Enggak, kang gorengan anjing. Misalnya ada orang beli tahu goceng gitu kan, pas dibuka anjing logonya logo ya. Iya. kagak kocak gini. Kang gorengan. Bang beli gorengan ya? Iya. Udah dimasukin nih. Sat. Pas kita buka fenomenologi prostitusi online di Indonesia anjing. Ada tingginya gua anjing. Ada NIM, ada segala macam. Ada lu kuliah 4 tahun ya kan, lu buang-buang kertas berapa duit, ujung-ujungnya duit kang gorengan, habis itu dibuang lagi. Iya. Tapi lo gimana Pak? Nabila dulu deh. Oh, gua mulu lu. Iya, kesian gua sama Nabila dari tadi di mulu ya. Ini nih. Gue diemin aja. Bukan pajangan bunga. Apa? Lu PKL gimana Bil? Rasanya? Gimana ya? Biasa aja kah? Awal-awal tuh pasti kayak deg-degan, kepikiran, ini gue harus apa ya, dan bener hari pertama dia ajak ngomong gini, terus hari keduanya gue gue marketing kan, pasti
biasa apa kalau di hotel itu marketingnya tuh urusannya tuh udah sama yang luar eksternalnya si hotel ini, kayak gue ketemu sama si kliennya, ketemu sama gue nyari-nyari vendor ini segala macam. Misalkan di hotel gue ini kan nggak cuman penginapan doang, dia ada nyediain fasilitas untuk wedding, birthday party, ballroom, tapi kayak Jadi meeting aulanya room gitu ya? gitu-gitu. Nah jadi dan kita pasti kan butuh vendor, butuh orang yang buat nge-support fasilitas kita. Nah ya udah kerjaan gue di situ ngebantu si marketing ini untuk nyari-nyari vendor. Terus kalau ada klien yang mau ngadain event, entah dia mau wedding, entah dia mau ada pertemuan dari perusahaannya dia di hotel itu, nah gue yang bantu-bantu di sana gitu loh. Jadi hari kedua gue udah disuruh ikut meeting sama si klien, ya kata gue ini gue Tapi capek banget anjing. deg-degan. Capek sih enggak, deg-degan itu loh, maksudnya gue belum ada pengalaman sama sekali Ketemu klien. iya di dunia kerja kan gue masih minim banget kan, gue belum pernah kerja, gue belum pernah ketemu klien gini. Untungnya aja gue cuma disuruh ikut doang, disuruh perhatiin gimana cara si atasan si mentor gue ini lobby-lobbyan gitu loh, kayak win-win solution gitulah sama si kliennya ini. Jadi gue merasa ternyata gini loh orang kalau untuk nge-guide si klien ini untuk pakai jasa kita gitu. Di situ gue dapet pengalamannya di situ sih. Tapi lu di sana kliennya itu corporate kah atau biasa atau macam-macam. Jadi kan kita fasilitasnya itu nggak cuman orang yang biasa doang ya. Karena kan ada nyediain meeting room segala macam. Jadi di hotel itu banyak juga dia orang yang ngadain event semacam pertemuan atau meeting gitu-gitu. Misal ada juga tuh kayak semacam komunitas bidan apa gitu. Jadi dia ngadain ini pemilihan ketua panitianya gitu di situ. Kayak gitu-gitu loh. Tapi di hotel gue. Di hotel lu itu ada co-working space-nya? Apa sih kalau co-working space tuh? Jadi lu menyediakan tempat untuk orang-orang bekerja yang nggak punya kantor. Jadi nih contoh misal. Jadi ibaratnya satu hotel itu ada beberapa perusahaan gitu apa gimana sih? Enggak, jadi gini. Misalnya nih lu freelancer, lu nggak punya kantor, tapi lu punya satu corporate CV atau apa gitu. Nah itu lu kan bosen nih kalau misalkan kerjain di rumah atau gimana. Nah itu dikerjainnya biasanya di coworking space. Kalau di hotel gue nggak, kalau di hotel tempat gue magang dia cuma nyediain fasilitas itu doang. Kalau orang mau ngadain acara di sana, kalau untuk corporate itu, tapi kalau lain hal lagi kalau ada yang untuk wedding, ada juga yang birthday party. Soalnya lu birthday party Masalahnya itu hotel kan. Iya, misalnya itu hotel. Jadi kalau untuk wedding, birthday, atau ada juga yang arisan keluarga gitu, tuh ada ruangannya lagi. Kalau arisan keluarga boy. Bisa. Ada di hotel gue. Arisan keluarga. Ada paket-paket. Lah kita begini ya. Aqua gelas, atasnya plastik plastik jajanan yang kiloan kan, bolongin tak. Nah, habis itu kocok-kocok. Nah, kalau di sana gimana? Lotre ya. Pakai ini akuarium cupang dulu yang bulat. Terus udah gitu diisi gabus-gabus, dikocok-kocok. Kayak undian-undian yang di TV ya. Iya, keren banget ya. Ada paket-paketannya kalau di hotel itu, kalau di tempat gue ya. Jadi ada wedding package. Kalau package itu bilangnya kita paket wedding package, birthday package, arisan package gitu-gitu, corporate package. Jadi dia tuh hitungannya per person Mas, per person. Jadi misalkan kalau untuk wedding hitungannya 200 per orang nih. Ntar kita udah set makanannya tuh ntar ini aja, ini. Ini udah ada paketan Gitu. berarti. Enak ya anjir. Terus kalau lu magang pada pakai baju ini? Gua bebasan. Lu bebas. Gua kaos gitu. Lu, Bil? Kalau gue wajib pakai baju kerja kayak semacam blazer, kemeja, minimal kemeja gue. Kemeja harus pakai heels. Kalau di hotel tuh tuntutannya gitu. Karena kan dia ini ya, kayak apa Tiap sih? hari gue harus pakai heels. Manners gitu lah ya. Manners, iya benar. Lu berarti dari sini, dari Taman Kebalen, Bekasi Utara, ke Taman Jati Bening. Ya begitu lah, bawa motor gue tiap hari. Anjing. Itu dari pagi Taman jam Jati Bening 9. yang mana sih? Grand Taman tuh? Yang Pokoknya Jalan Taman Raya kan, kalau Taman Raya tau gua. kan lampu merah Galaksi nih, lampu merah Galaksi masih lurus lagi Ke kan, kiri. ketemu lampu merah lagi tuh. Iya. Nah lampu merah tuh ke kiri. Iya, Udah dari tahu pinggir jalan situ kan. Kalau Kan ada S Hardware tuh. Yang ada S Hardware. ada Ibis juga kan. Ibis itu pasti ke dalam lagi. Oh, di situ. Gue dulu sempat kerja di situ. Di PHD Taman Jati Bening. Oh iya. PHD. Jadi sebelum ini nih,
kan ada yang mau ke tol tuh. Nah, sebelumnya itu ada PHD Gue sering dulu. ngeliat PHD di situ. Nah, jauh Bun ya. Wah, itu PHD gua super the best itu. Gua di PHD adalah driver yang tidak pernah menggunakan rem. Lu si goblok. Ngeprank malaikat anjing. Iya. Asli, motor gua itu motor nomor 5, itu satu-satunya motor yang remnya blong. Lah, terus lu Terus lu kalau misalnya ngerem lagi gigi, deng gitu. Iya. Kayak bocah drak. Iya. Aduh, kalau Oh, misalnya iya. matiin motor tutup knalpot. Iya. Anjing, cara gampang banget ya. Kenapa tuh kaki anjing bak mati. Goblok anjing. Kalau gua ini lu awal magang kan gua hari pertama sama Nasmi tuh. Iya. Gua pakai meja, rapi, wangi dah. Iya. Naik mobil tuh gua kan. Widih. Wih. Mobil siapa? Mobil Nasmi. Naik mobil mulu ya sekarang. Mobil mah. mulu kalau di sana kan nggak ada motor. Nah. Pas gua nyampe radio, saya ketok dong. Iya. Mentor gua belum datang. Nah. Assalamualaikum gitu kan. Maksudnya awal-awal kan biar sopan kan. Set ada si apa sih namanya? Manajer itunya kan. Maaf Mas, sales dari mana? Gue sama Nasmi ketawa anjing. Gue ketawa di luar bener-bener. Apaan sih kok kita sales, kita anak magang. Gue akhirnya ngomong kan, "Pas saya anak magang gini. Oh ya udah tunggu mentor kan." Pas mentor gue datang gue dicengin. Lu sales dari mana pakai baju rapi? Sementara dia tuh pakai celana apa ya celana bahan pendek gitu, kaos, udah terus dia kerja kata gue. Dan dari situ gue baru tahu kalau misalnya di radio tempat gue gawe tuh pakainya bebas asal kita kerjanya bener kan. Iya. Wah gue di situ sama Nasmi hari pertama gue malu banget. Emang kemejaan gitu? Gue kemeja kan karena gue mikir Iyalah disangka sales Tapi aja. harus dinilai baik iya gitu kan. gue pakai kemeja rapi dah, gue pakai tote bag segala macem kan, Harus good wangi. looking. Belum pas masuk, Mas sales dari mana? Ih, gue di situ Anjing. ketawa sama Nasmi. Parah gue bilang Nasmi, gue inget banget Nasmi pakai kemeja merah marun, gue pakai kemeja jeans kan. Tahu gue merah marunnya di. Itu Tahu udah paling sering Iya, kan. iya. Itu paling pas masuk Mas. Sales Apalagi? dari mana anjing? Ngenes sih. Doi pakai kemeja marun, tangan panjang dilipet. Terus udah gitu pakai celana jeans warna kayak ini nih abu-abu Iya, warna gitu. abu-abu gitu. Sepatunya sepatu bokap-bokap yang kulit Iya, dia yang tuh kulit. anjing. Terus telannya Nasmi Batu anjing. Terus kalau jalan kan rambutnya polem gitu kan. Iya. Sikul. Sikul banget anjing. Paling cool udah. Si ganteng emang. Si ganteng parah. Nah, waktu pertama kali magang nih, awal-awal masuk nih. Gue rajin, Pak. Terus? Rajin, sumpah. Gue datang itu jam 8 pagi. Sebenarnya gue udah datang di kantor tuh jam 7. Jadi lu ngerokok dulu segala macam. Iya. Ngerokok ya kan, santuy. Kok udah nih, di jam 8 gue ngeri telat ya kan. Gue langsung naik tuh. Cuk naik ke atas. Kok sepi, kagak ada orang kata gue. Yang siaran juga kagak ada. Lah, Kerajinan gitu tuh. iya, ini kantor bukanya jam berapa ya kata gue. Nah, orang bener-bener tuh masih gelap, Pai. Terus Bener-bener masih gelap anjing. Nah, terus udah gue naruh tas, gue turun ya kan. Turun lagi tuh gue ngerokok lagi. Jam 9 gue naik lagi. Masih belum ada orang. Ada paling cuman 1-2 biji. Nah, ternyata kalau di radio gue itu dia bebasan masuknya. Jadi masuknya terserah lu. Yang penting kerjanya beres. Udah. Gitu. Nah, jadi lu mau datang jam 10 kek, mau datang jam 11 kek, jam 12. Enggak masalah, no problem gitu. Nah, dari situ gue belajar tuh ya kan. Anjing, ternyata kerja di radio begini banget ya. Bener-bener fleksibel parah. fleksibel parah. Iya, terus udah gitu gue pakai pakaian ya kaos. Awalnya gue pakai kemeja juga sama kayak lu, Pak. Pakai Tapi kan lu nggak bakal dibilang sales kan? Iya sih, rambut gue waktu itu masih gondrong. Ini paling cuma ditanya nih Kang Pukul dari mana? Atau enggak ada yang punya leasing ya kan? Ya, leasing nih debt collector mana mukanya Ambon. Iya. Mukanya Ambon kan. Parah. Kayak gitu. Nah, mentor gue tuh tinggalnya di Villa Mas Garden sini. Ya, di sini dekat. Iya. Deket dong. Nggak terlalu jauh. Jadi makanya gue kadang-kadang suka ke rumahnya doi gitu. Kalau dari sini nih ke rumahnya doi Sabi. Gitu. Jadi lu nyamper dulu. Iya. Lu mensi gimana sih? MNC Kebon Sirih. Aku Bon Siri. Deket iNews kan. Emang iNews? Iya, cuman beda iNews TV kan. Lu iNews TV. radionya. Tapi gue di gedung iNewsnya. Jadi barengan gitu lah sama dia. Berarti pagi dong lu kalau berangkat ya? Pagi. Cuman ya gitu, masuk ya jam 10, jam 11. Tapi seru nggak sih itu magang di radio? Kayak gue liat-liat orang yang magang di radio tuh kayak seru-seru gitu kayak lu. Gua merasa seru untuk kerjaan gue pribadi, tapi untuk
kerjaan yang lain menurut gue kurang seru karena ada beberapa part yang gue harus turun tangan. Gue anak magang loh, gue anak magang. Gue juga harus ikut turun tangan untuk menghadapi satu sponsor yang menurut gue ribet. Iya. Gitu. Jadi ada program waktu itu dari salah satu brand kesehatan wanita, kecantikan gitu. Oh, yang lo pernah tawarin gue. Iya, yang Apa? apa namanya? Minta ke kita buat posting foto wanita-wanita gitu, cewek-cewek dengan caption yang menarik gitu supaya memenangkan hadiah. Ya. Nah, target selling kita di masyarakat itu 100 orang bisa ngeposting. Nah, ternyata udah hamin berapa itu masih cuma 20 30. Gila, ya? parah. Gue harus ngejar-ngejar sampai Uti, Jeta yang ada di iNews itu gue sodor-sodorin, bodo amat, nggak mau tahu gue. Gue bilang tolong dong. Sampai cewek gue aja gue iniin. Emang itu range apa sih? Maksudnya deadline-nya berapa hari? Deadline-nya itu kalau nggak salah sebulan. Cuman gue lupa inget ya, kayaknya sebulan deh kayaknya. Nah, cuman yang jadi permasalahannya ini orang kan masih banyak yang kurang minat gitu dengan apalagi pendengarnya itu kadang-kadang kan remaja laki-laki. Nah, Kalau Garnier Men oke. nah itu masih oke lah gitu ya kan. Sebenarnya kurang tepat juga sih dia naruh sponsor di radio, maksudnya untuk marketnya ya. Cuman ya mau gimana ya kan. Ya udah akhirnya gue turun tangan, gue lari ke sana sini. Tapi akhirnya bisa. Akhirnya bisa, alhamdulillah. Bahkan lebih 10 kalau nggak salah. Karena lu ngejar banget. 110. Iya, gue bener-bener nggak bisa tidur itu. Gue dikasih duit 250.000, gue harus beli barang itu. Gue beli barang. Nanti gue sebarin buat ke teman-teman gue yang mau posting foto itu. Wah, anjing gue Jadi bilang. propertinya ibarat dari lu, propertinya Iya, ibaratnya. Wah gila capek banget sih itu, bener-bener. Wah gila, begini banget anjing kerja. Sumpah. Tapi so far sih yang lain aman. Gue doang siaran, lah ya. gue siaran sih seru-seru aja. Bahkan sampai sekarang gue di calling lagi sama MNC untuk megang eventnya mereka, untuk megang event Mau dong gue. apa? Kalau ada di MNC. Lah tenang aja. Seru tahu kerja di TV itu. Cuman gitu Bil. Apa sih kayak Pasti ada nggak sih PR dia? PR-nya? Banyak. Pasti ada lah. Mau dong gue. Banyak. Kan udah mau lulus nih. Kan makanya gue bikin kayak gini biar kita bisa siaran radio. Siaran radio kita Bisa, nanti insya Allah. Iyo, ya bisa lah ngebeli Avanza 1 lah. Bisa lah. Sama mobil Grab jangan. Oh iya. Apa? Vios, Iya. mobil taksi. Iya, 80 juta anjing. Ya udah dimodif anjing. Iya, ya udah obrolan kita yang singkat ini, mohon maaf rada lama ini udah 24 menit lewat 10. Bermanfaat ya. Betul, semoga bermanfaat buat kalian. Ini sharing-sharing kita aja. Wih, cicak anjing. Kaget gue sama. Sorry ya kalau ada salah-salah kata dari kita semua. Sorry kalau misalkan Garing juga. Atau ngebosenin Ini- juga. Kita tujuannya cuma untuk sharing aja sih. Betul. Sharing. Oke. Thank you buat yang udah nonton, thank you yang udah buat dengerin di podcast juga di Spotify. Pokoknya salam hangat dari NRPWFM. Oh iya, satu lagi. Si Uta lagi nggak bisa datang karena berhalangan kerjaan di iNews. Jadi iNews sekarang masih kerja. Biarin, nggak apa-apa dah. Iya, tak nabung duit yang banyak ya buat kita orang. Kalau bisa beli gear-gear kita nih. Gear-gear Kayak apaan? mixer apa namanya? Ini mikrofon ya kan. Lah kita butuh ini tak. Tolonglah bantuin kita lah ya kan. Oke, segitu aja dari kita semua. NRPWFM pamit. See you next time. Assalamualaikum.